Keadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda hari ini Sabtu 31 Desember 2022 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Adi Priatmoko. Saudara, inilah Klik Indonesia Petang selengkapnya dan kami awali Klik Indonesia Petang dengan topik utama. Operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran resmi ditutup hari ini seiring tren penurunan kasus COVID-19. Sejumlah warga di berbagai daerah berkumpul menyambut malam pergantian tahun dengan sukacita. Inilah Klik Indonesia Petang selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan menghentikan operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta hari ini seiring tren penurunan kasus COVID-19. Penghentian operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta disampaikan melalui surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, dalam surat itu mengungkapkan bahwa keputusan tersebut sehubungan dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia dan mempertimbangkan jumlah keterisian kamar khususnya RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang berkurang secara signifikan sampai dengan akhir November 2022. Koordinator Humas RSDC Dr. Mintoro Sumego mengungkapkan bahwa RSDC Wisma Atlet Kemayoran tidak ditutup total dan terdapat satu tower yang disisakan sebagai langkah antisipasi, yakni Tower 6. Di Wisma Atlet ini dengan adanya pengurangan pasien, kita menyediakan satu tower saja, yaitu tower 6 untuk perawatan pasien ini. Kenapa digunakan tower 6 ini? Karena di tower 6 ini adalah akses yang paling mudah untuk masuk ke Wisma Atlet dari luar. Lalu yang kedua, di tower 6 ini adalah tempatnya adanya unit gawat darurat. Lalu di tower 6 ini ada tempat juga untuk ICU, intermediate care unit, dan high care unit yang jumlahnya ada 97 tempat tidur. Tower RSDC dapat menampung sekitar 1.600 pasien. RSDC Wisma Atlet sempat mengoperasikan 7 tower atau seluruh tower yang dipunya saat kasus COVID-19 di Indonesia sedang tinggi. Kapasitas RSDC Wisma Atlet dapat menampung sekitar 24.000 pasien.
Saudara, operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran resmi dihentikan hari ini seiring tren penurunan kasus COVID-19 di tanah air. Kita akan bahas perjalanan Wisma Atlet hingga menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19 dalam grafis berikut ini. Saudara, di mana kita akan lihat grafis yang terkait penghentian operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran yang resmi dihentikan hari ini, di mana di slide pertama Wisma Atlet ini diperuntukkan bagi para atlet kedua pesta olahraga se-Asia atau Asian Games pada tahun 2018. Lalu Wisma Atlet Jakarta dalam perjalanannya pada 18 Maret 2020 ini Kementerian Keuangan menetapkan kawasan Wisma Atlet sebagai tempat isolasi pasien dengan gejala ringan penyakit COVID-19. Pada tanggal 23 Maret 2020, RSDC Wisma Atlet pertama beroperasi menangani pandemi atas arahan dari Presiden Joko Widodo. Lalu selama 2 tahun beroperasi, lebih dari 162.000 pasien yang ditangani dan 160.000 lebih pasien telah dipulangkan dalam keadaan sehat kembali. Dan tentunya di RSDC 3 kali sebelumnya mengalami lonjakan pasien COVID-19. Puncak keterisian ini juga pernah mencapai angka di 90,79% pada 30 Juni 2021. Lalu hasil kerja seluruh pihak dari waktu ke waktu, kapasitas BOR dapat turun juga di angka terendah pada 10 Desember 2021, yakni sekitar 1,46%. Dan itulah saudara bagaimana perjalanan tentunya Wisma Atlet hingga menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19 dalam grafis selengkapnya. Ya, dan sejak beroperasi pada Maret 2020, saudara, Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini telah menugaskan sebanyak lebih dari 6.000 relawan yang terdiri dari bidan, ahli gizi, apoteker, dokter, perawat, dan petugas medis lainnya. Namun juga memang ada informasi yang tidak mengenakan di mana sejumlah nakes juga gugur dalam tugas menangani kasus COVID-19. Ya, saudara, kita akan melihat di beberapa daerah terkait tahun baru dan kini kita akan bergabung dengan Uli Sitompul yang saat ini sedang berada di Ambon, di mana tepatnya di lapangan Merdeka yang akan melaporkan situasi langsung. Selamat petang Uli, bagaimana situasi terkini di lapangan Merdeka? Iya, selamat malam Andi dan juga saudara. Memang untuk malam hari ini situasi di sekitar kawasan lapangan Merdeka Kota Ambon belum begitu terlihat keramaian yang berarti. Namun tadi berdasarkan pantauan kami sejak sore hingga malam hari ini sejumlah masyarakat baik itu anak-anak, kaum muda hingga orang tua ini sudah mulai berdatangan di sekitar kawasan lapangan Merdeka Kota Ambon dan juga di Gong Perdamaian. Memang biasanya untuk perayaan malam tahun baru sendiri di Kota Ambon ini dipusatkan ada di 2 titik. Di salah satunya ini adalah di lapangan Merdeka Kota Ambon dan satunya lagi ini di sekitar Jembatan Merah Putih Kota Ambon. Selain itu saudara, memang berdasarkan pantauan kami tidak hanya masyarakat saja yang memang sudah mulai berdatangan di sekitar kawasan lapangan Merdeka. Bahkan sejumlah pedagang, begitu baik itu pedagang dari atribut yang akan dilakukan di perayaan tahun baru ini dan juga pedagang makanan juga sudah mulai berdatangan untuk meramaikan di sekitar kawasan lapangan Merdeka Kota Ambon. Memang untuk tahun ini tidak ada perayaan resmi begitu dari pemerintah Kota Ambon begitu ataupun dari pemerintah Provinsi Maluku dalam malam pergantian tahun baru ini. Selain itu juga saudara, pihak kepolisian
Polda Maluku sendiri tetap akan selalu memantau pergantian malam tahun baru. Sekitar ada sebanyak 3.140 personel gabungan yang memang akan disiagakan pada malam pergantian tahun baru kali ini. Terdiri dari anggota TNI, anggota Polri, dan juga ada dinas terkait seperti dinas perhubungan dan juga dinas kesehatan. Selain itu, saudara, sejumlah umat Kristiani juga melakukan ibadah pergantian tahun baru di Gereja Pusat Maranatha di Kota Ambon. Ada di sana sendiri perayaan ibadah malam tahun baru sendiri ini disebut dengan kunci tahun atau ibadah di pergantian tahun baru. Umat yang datang untuk melaksanakan ibadah pergantian tahun baru ini baik itu dari anak-anak hingga orang dewasa. Tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada sekitar 1.000 lebih umat Kristiani yang memang melakukan ibadah di malam tahun baru ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda, Andin. Ya, baik, Uli Sitompo melaporkan langsung dari lapangan Merdeka Ambon. Terima kasih, Uli. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series seketika jadi amazing. Aku mawar. Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series seketika jadi amazing. Tahun yang penuh dengan harapan dan juga peluang untuk kita bersama-sama membangun negeri. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk membangun sinergi dalam membangun negeri ini? Betul yang disampaikan Bang Akbar itu. Yang dalam politik itu polarisasi itu keniscayaan. Nggak mungkin dalam politik nggak ada polarisasi. Jadi jangan lupa ini ada pasangannya nih, ada kata globalnya. Kenapa? Karena memang pertama ekonomi terbesar dunia yaitu Amerika, besar kemungkinan sekitar 80%. Menghadirkan sebuah komunitas bangsa bernama Indonesia ini itu hidup sampai 1000 tahun yang akan datang. Perwakilan dari teman-teman disabilitas dan juga perempuan yang masih tergolong atau pemahamannya masih masuk ke dalam kaum marginal. TVRI Sport Vaganza 2022. Ajang olahraga internasional bergengsi hadir di TVRI. Masih banyak program menarik lainnya yang siap menemani akhir tahun Anda. Nggak ketinggalan serba-serbi dunia olahraga. Dan ada e-sport juga loh. Jangan lewatkan TVRI Sport Vaganza 2022. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
La اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Petang dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Kita akan lanjutkan ke informasi berikutnya dan kita akan langsung ke Manado, Sulawesi Utara untuk mengetahui suasana jelang pergantian tahun di kawasan Megamas. Kita akan bergabung bersama reporter TVRI Setiza Lumingkewas. Selamat malam Setiza, bagaimana suasana terkini di Megamas? Baik, selamat malam Andin dan saudara. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Beyond Biatos Business on Boulevard di kawasan Megamas, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan memang kawasan ini menjadi salah satu lokasi titik keramaian yang ada di Kota Manado, Sulawesi Utara dan menjadi tempat favorit warga untuk merayakan Tahun Baru 2023 dan menyalakan kembang api. Dan memang sejak pukul 17.00 WITA, saat ini di kawasan Beyond B sudah mulai dipadati oleh warga. Dan hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh manajer operasional Megamas Manado bahwa diprediksikan jelang perayaan Tahun Baru 2023 untuk kunjungan warga yang ada di Sulawesi Utara atau di kawasan Beyond B ini naik 18 hingga 20%. Dan terpantau juga untuk sekitar arus lalu lintas yang ada di kawasan Beyond B ini, baik dari Jalan Samratulangi, Jalan Pierre Tendean menuju ke Tugu Zero Point maupun juga Jalan Sudirman ini terpantau ramai lancar. Namun memang dari Polda Sulawesi Utara mengimbau warga yang tinggal di sekitar kawasan Beyond B ini, terutama untuk jalur alternatif, untuk tidak menutup badan jalan agar aksesibilitas warga menuju ke kawasan Beyond B dapat lancar. Dan selain itu juga saudara, terpantau untuk cuaca yang ada di sekitar kawasan Beyond B ini masih cerah dan kondusif. Dan meskipun ini dari pihak BMKG Samratulangi Manado memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim selama sepekan di beberapa wilayah yang ada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan memang saudara, untuk yang ada di kawasan Beyond B ini, pengamanan dari pihak kepolisian baik itu dari Polda Sulawesi Utara, Polresta Manado maupun juga aparat gabungan terus dilakukan karena memang ada pos pengamanan dan pelayanan yang ada di pintu masuk kawasan Megamas, dan aparat kepolisian maupun juga aparat gabungan melakukan patroli secara mobile untuk bisa mengamankan setiap masyarakat yang melakukan tahun baru di kawasan ini. Kepolisian daerah Sulawesi Utara juga mengimbau warga yang melaksanakan tahun baru di kawasan Business on Boulevard untuk tetap menjaga Kamtipmas dan tentunya tidak menutup badan jalan, tidak melakukan konvoi maupun juga pawai di sekitar jalan ini. Hal ini untuk bisa meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian dari Kota Manado, Sulawesi Utara, kembali ke Andin. Setiza melaporkan langsung dari Manado. Terima kasih Setiza, selamat bertugas kembali. Ya, saudara, ribuan wisatawan lokal dan mancanegara memadati kawasan Garuda Wisnu Kencana Bali untuk menyaksikan konser jelang pergantian tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Muhammad Sawal dari kawasan GWK Bali. Selamat malam, Sawal, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Andin. Hingga saat ini kami masih menanti detik-detik pergantian tahun 2022 ke tahun 2023. Tentunya live langsung kami update untuk pergantian tahun ini di Garuda Wisnu Kencana atau GWK Bali Countdown 2023. Jika sejak tadi siang hingga malam ini kami memantau, Andin, bisa Anda lihat saat ini di belakang saya ini ribuan penonton tengah memadati
memadati area GWK Bali Countdown 2023 ini. Memang akses masuk ke sini dibuka tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hingga malam hari ini pengunjung terus berdatangan untuk melihat keseruan pergantian tahun di GWK Bali Countdown 2023 ini. Kalau kita lihat bersama-sama memang sudah 2 tahun kawasan GWK ini tidak melaksanakan event pergantian tahun karena pandemi COVID-19. Setelah diberikan kesempatan atau diberikan izin dan melihat landainya COVID-19 di Indonesia, sehingga pemerintah Bali kembali melakukan acara pergantian tahun di area GWK Bali Countdown 2023 ini. Memang kami amati kenapa dipilih di area ini, karena sejak ada kaitannya dengan KTT G20 sehingga masyarakat atau para wisatawan penasaran untuk melihat area yang ada di GWK ini. Dan jika kami bisa informasikan juga, Andin, ada yang paling unik tentunya menjelang detik-detik pergantian tahun, di mana nanti di jam 00 waktu Indonesia Tengah khususnya ini akan ada pertunjukan kembang api terbesar yang langsung diiringi dengan musik. Nah, tentunya nanti akan kami update detik-detik pergantian tahun. Dan sementara itu, Andin, untuk menjaga keamanan para penonton yang tengah menyaksikan acara atau Bali Countdown 2023 ini, memang area ini sebelum dimasuki oleh pengunjung terlebih dahulu disterilkan oleh aparat kepolisian. Ada 500 personel kepolisian tadi sudah menyisir titik-titik di sini. Setelah aman barulah gate dibuka, para pengunjung baru masuk ke area di tempat kami melaporkan saat ini. Jika kami lihat, Andi dan saudara, memang antusias penonton sangat luar biasa sekali antusiasnya kami lihat untuk menyaksikan pergantian tahun. Andin, akan kami update seterusnya untuk pergantian tahun langsung dari GWK. Untuk sementara dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio, Andin. Ya baik, terpantau ribuan masyarakat memadati GWK Bali Countdown untuk melihat konser jelang pergantian tahun 2023. Sawal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya saudara, dari Bali kini kita beralih ke daerah istimewa Yogyakarta, di mana sejumlah warga dan wisatawan berkumpul di Tugu Yogyakarta untuk melihat malam pergantian tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Anggi DJ langsung dari daerah istimewa Yogyakarta. Anggi, selamat malam, silakan dengan laporan Anda. Ya, halo selamat malam Andin. Saat ini kami memantau dari kawasan Tugu daerah istimewa Yogyakarta, di mana pemantauan kami sejak tadi sore pukul 4 sore sampai dengan saat ini memang terjadi peningkatan aktivitas masyarakat yang mulai berdatangan di kawasan ini, baik menggunakan kendaraan ataupun juga berjalan kaki. Dan masyarakat yang berkumpul di sini juga selain dari terdiri masyarakat setempat, juga diramaikan oleh wisatawan yang juga turut menghabiskan malam tahun baru yang akan menyaksikan seperti apa ramainya suasana kota Jogja. Selain itu juga Andin, berdasarkan informasi yang kami terima dari Dirlantas Polda DIY, bahwasannya terjadi pergerakan ataupun juga datangnya masyarakat ataupun juga pergerakan orang yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 1.900.000 orang yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta. Berbagai macam upaya dilakukan oleh Dirlantas Polda daerah istimewa Yogyakarta untuk mengurai pergerakan dari kemacetan yang ada. Di antaranya beberapa manajemen lalu lintas yang diatur oleh pihak terkait, yaitu dari arah Solo, Klaten menuju Malioboro bisa melintasi arah Jati menuju ke Mataram, kemudian baru menuju memasuki kawasan Malioboro. Dan selain itu juga Andin, dari arah Magelang yang akan menuju ke Malioboro harus melewati Gramedia, kemudian dialihkan menuju ke kawasan Jetis, kemudian menuju ke arah Suryo Utomo dan melintasi Mataram. Setelah itu juga pengalihan arus lainnya dari arah Parangtritis melewati Jalan Ngabean menuju titik 0, kemudian Suryo Utomo dan juga Mataram. Nah Andin, selain itu juga upaya lain yang dilakukan oleh Pemda setempat untuk mengurangi kemacetan dan juga mengurai kemacetan serta kepadatan masyarakat menjelang pergantian tahun di kawasan Yogyakarta ini. Memang Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan bahwasannya tidak ada acara malam tahun baru yang dilaksanakan di pusat kota.
Jakarta, baik di Tugu, Malioboro ataupun daerah lainnya. Namun berbagai macam acara kegiatan pergantian tahun dilaksanakan di beberapa titik lainnya, yaitu di antara lainnya Yogyakarta bagian tengah dan juga Yogyakarta bagian atas. Hal ini memang sengaja dilakukan untuk mengurai kepadatan dan juga aktivitas masyarakat yang ingin melewati malam tahun baru di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Andin, saat ini kami memantau di kawasan Tugu Simpang 4 yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kami memantau bahwasannya dari beberapa arah, dari arah Dharma Wiratama menuju ke arah Pasar Karangan juga terpantau ramai lancar, begitupun arah sebaliknya. Nah, selain itu juga kami memantau ada beberapa petugas yang juga turut berjaga sejak tadi sore. Kami menyampaikan bahwasannya arah dari Manjali ke Malioboro saat ini juga terpantau ramai lancar. Kami juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat, Anda di rumah boleh saja untuk merayakan dan juga sukacita menyambut pergantian tahun. Namun harus tetap selalu diingat, waspada dan jaga keamanan serta kondusivitas kita bersama. Dari Tugu Daerah Istimewa Yogyakarta, kembali ke Jakarta. Selamat menantikan tahun baru. Baik, terima kasih Anggi DJ yang melaporkan langsung dari Tugu Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali, Anggi. Dan kini kita beralih ke informasi menjelang pergantian tahun baru dari Hanoi, Vietnam. Warga kota Hanoi, Vietnam bersiap menyambut malam pergantian tahun baru 2023 dengan sukacita. Dan saudara, kita ikuti laporan Oki Satrial berikut ini. Jelang puncak perayaan Tahun Baru 2023, suasana meriah sudah sangat terasa di kota Hanoi, Vietnam. Seperti tempat saya berada saat ini di kawasan Danau Hoan Kim di Old Quarter, pusat kota Hanoi di Vietnam, di mana suasana meriah ini sudah sangat terasa. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, panggung untuk melakukan hitung mundur atau countdown Tahun Baru 2022 ke 2023 sudah dibangun dan tempat ini akan menjadi pusat perayaan Tahun Baru 2023. Nah, nantinya kawasan ini akan ditutup untuk kendaraan dan diperkirakan ada puluhan ribu warga Vietnam, warga Hanoi khususnya, dan juga turis mancanegara yang bersama-sama di sini akan merayakan Tahun Baru 2023. Kondisi ini tentu jauh berbeda dengan 2 tahun sebelumnya di perayaan Tahun Baru 2021 dan juga perayaan Tahun Baru 2022 di mana adanya larangan untuk merayakan Tahun Baru di tempat publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Hanoi, Vietnam, di mana saat itu seluruh kegiatan Tahun Baru dilakukan secara virtual. Dan hari ini adalah Tahun Baru pertama perayaan yang digelar sejak pandemi melanda dunia. Dan malam hari ini, walaupun cuaca sangat dingin dan kondisi saat ini di musim hujan dengan suhu rata-rata 12 hingga 14 derajat Celcius, tentunya tidak mengurangi antusias masyarakat Hanoi dan juga turis mancanegara untuk sama-sama melakukan hitung mundur atau countdown Tahun Baru 2023. Termasuk saya yang sudah tidak sabar ingin melihat kemeriahan Tahun Baru di kota Hanoi, Vietnam. Perjalanan ke Old Quarter di Hanoi adalah sebuah keharusan bagi setiap pengunjung yang pertama kali ke ibu kota Vietnam. Terletak hanya beberapa menit berjalan kaki dari Danau Hoan Kim, Old Quarter adalah jalan yang rumit dengan banyak persimpangan dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kawasan ini memiliki sejarah panjang dalam perjalanan masyarakat Hanoi, bahkan jauh sebelum zaman penjajahan Perancis. Oleh sebab itu, kawasan ini selalu dijadikan pusat kegiatan di ibu kota Vietnam, tak terkecuali perayaan pergantian tahun. Tahun lalu, kawasan ini ditutup untuk umum, untuk menghindari transmisi virus corona. Tapi tahun ini, tidak lagi. Puluhan ribu orang diperkirakan akan memadati Old Quarter di tepian Danau Hoan Kim untuk berpesta menyambut Tahun Baru dan Harapan Baru. Serangkaian pertunjukan kembang api dan drone akan digelar di sini. Kembang api akan diluncurkan di 2 lokasi di tepi Danau Hoan Kim, yakni di depan kantor pos Hanoi dan kantor pusat koran Na Noi Moi atau New Hanoi. Secara tradisional, distrik Hoan Kim telah menjadi tempat pertunjukan kembang api terbesar di Danau Hoan Kim di Old Quarter, pusat bersejarah ibu kota Vietnam.
Selamat menyambut tahun baru 2023. Ya, dari Vietnam kita kembali ke dalam negeri. Saudara, Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat ditutup untuk kendaraan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Astri dari Jalan Asia Afrika Bandung. Selamat petang, Astri. Silakan laporan Anda. Iya, selamat petang Adi dan juga saudara. Di kawasan Asia Afrika yang rencananya akan ada penutupan jalan menjelang malam pergantian tahun baru ini, setelah kami konfirmasi ke pihak Polsek Sumur Bandung, ini rencana penutupan jalan di kawasan Asia Afrika menjadi situasional dan bersifat temporari. Tidak menutup kemungkinan Jalan Asia Afrika ini akan ditutup apabila suasana lalu lintas ini tersendak gitu di kawasan Asia Afrika. Dan jika melihat dari pantauan kami sejak pukul 2 siang tadi, memang masyarakat ini sudah mulai berdatangan untuk merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Asia Afrika, yang mana kawasan ini menjadi salah satu dari 2 kawasan di Kota Bandung yang diprediksi akan menjadi pusat keramaian saat malam pergantian tahun baru, di samping kawasan Dago Cikapayang. Dan untuk menjaga kondusivitas di kawasan Asia Afrika ini, saudara, kepolisian sudah disiagakan, sudah standby untuk mengawal malam pergantian tahun, diantaranya dari Polsek Sumur Bandung, Polres Tabes Bandung, dan dibantu oleh Polda Jabar, jajaran TNI, Dishub Kota Bandung, dan juga Satpol PP Kota Bandung dengan total personil sebanyak 1.200 personil. Dan berdasarkan keterangan yang kami terima saat sidak yang dilakukan oleh Kapolres Tabes Bandung, Kombes Pol Aswin, ini mengatakan bahwa beliau menghimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perayaan malam pergantian tahun baru di Kota Bandung ini, dihimbau untuk waspada dan juga tetap berhati-hati mengingat cuaca yang mendung dan juga disertai sesekali hujan. Demikian Adi dari kawasan Asia Afrika Bandung. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Astri melaporkan langsung dari kawasan Jalan Asia Afrika Bandung. Selamat bertugas kembali. Saudara, selanjutnya kita akan menuju ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, dan sudah ada reporter TVRI Zolano Kusumo yang akan menyampaikan informasi terkini dari sana menjelang malam pergantian tahun baru. Ya, Solano, bagaimana situasi menjelang malam pergantian tahun baru di kawasan Puncak Bogor ini? Baik, Adi dan saudara, situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar dan tidak terlihat adanya antrian kendaraan atau kepadatan kendaraan sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kendaraan mulai lancarnya arus lalu lintas tersebut dari pantauan kami mulai dari arah Cisarua hingga arah Puncak Pas yang berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi. Lancarnya arus lalu lintas di kawasan Puncak Jawa Barat ini akibat rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan oleh Polres Bogor dengan menerapkan sistem ganjil genap dan juga penutupan yang dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pengamanan sendiri, pihak dari Polres Bogor Jawa Barat akan mengerahkan 2.600 personil untuk mengamankan jalannya malam tahun baru di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Dan dari 2.600 personil tadi, itu terdiri dari beberapa petugas seperti Dishub dan juga TNI maupun Baharkam. Penutupan jalan di Simpang Gadok menuju arah puncak ini akan diberlakukan akibat adanya nanti diberlakukan Car Free Night pada malam pergantian tahun di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sementara itu untuk pengamanan pada saat malam tahun baru nanti, Polres Bogor mengimbau kepada masyarakat yang hendak melewati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini dapat melalui jalur-jalur alternatif via Jonggol dan juga Sukabumi yang ingin mengarah ke puncak. Dan juga pihak dari Polres Bogor, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati yang sedang berwisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini, mengingat
di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini pada beberapa hari terakhir diguyur hujan dan juga diselimuti oleh kabut sehingga jarak pandang pengendara terganggu. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Masjid At-Taun, Puncak Bogor, Jawa Barat. Kembali ke studio, Adi. Baik, terima kasih Zolano Kusumo melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Saudara, sejumlah warga berkumpul menyambut malam pergantian tahun di Danau Archipelago Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nesya Rizvenia dari Taman Mini Indonesia Indah. Nesya, selamat petang. Silakan laporan Anda. Iya, selamat petang Adi dan juga saudara, benar sekali Taman Mini Indonesia Indah ini menyiapkan beragam hiburan mulai dari pertunjukan budaya hingga musisi-musisi ternama dan juga band ternama Indonesia untuk memeriahkan pergantian malam tahun baru malam ini. Dan sejak sore hari tadi di pengunjung sudah ramai, terlihat begitu antusias sudah berkumpul di Danau Archipelago. Benar sekali ini adalah lokasi pusat dari pergantian malam di Taman Mini Indonesia Indah. Dan akses masuk bagi pengunjung ini bisa melalui pintu 3 dan pintu 4. Kemudian untuk tiketnya sendiri ini bisa dibeli secara online di website Taman Mini Indonesia Indah. Dan juga sebelumnya Taman Mini Indonesia Indah sudah memperkirakan ini kira-kira nantinya pengunjung yang akan menghabiskan pergantian tahun malam ini berkisar mencapai 40.000 orang. Sehingga Taman Mini Indonesia Indah tentunya menyiapkan antisipasi untuk menjaga kondusivitas, kemudian juga keamanan dan juga kenyamanan bagi para pengunjung. Diantaranya adalah dengan menerjunkan lebih dari 100 personel untuk keamanan. Dengan posko-posko keamanan juga ada personil gabungan dari TNI Angkatan Darat, juga kepolisian, dan juga Disub dan juga Satpol PP yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 400 orang. Selain itu juga Adi dan juga saudara, ini terdapat 4 lokasi tempat pertunjukan atau hiburan bagi para pengunjung yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Di antaranya ada di Plaza KTT Non-Blok, kemudian juga Plaza Gajah Mada, ada Plaza Gedung Pengelola, dan juga tempat saya melaporkan saat ini yakni di Danau Archipelago. Khusus malam ini Taman Mini Indonesia Indah akan beroperasi selama 24 jam, Adi dan juga saudara, dan nantinya detik-detik menjelang pergantian tahun di sini akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Dan situasi saat ini masih ada sejumlah persiapan yang dilakukan karena nantinya acara akan mulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Adi. Baik, terima kasih Nesya Rizvenia yang melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat bertugas kembali. Saudara, Car Free Night atau malam bebas kendaraan bermotor dilakukan di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta saat perayaan malam Tahun Baru 2023. Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas di Bundaran Hotel Indonesia dan juga sekitarnya saat diberlakukan kebijakan itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Car Free Night atau malam bebas kendaraan saat perayaan malam pergantian tahun. Malam bebas kendaraan dilaksanakan salah satunya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Polda Metro Jaya menerapkan rekayasa lalu lintas saat diterapkan malam bebas kendaraan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Latif Usman mengungkapkan sejumlah ruas jalan ditutup pada malam Tahun Baru. Ruas Jalan Sudirman Tamrin akan ditutup secara bertahap mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk sterilisasi kawasan. Kemudian pada pukul 20 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, Jalan Sudirman Tamrin yakni Bundaran Senayan sampai Patung Kuda akan ditutup secara total sehingga kendaraan tidak bisa melewati jalan tersebut. Sejumlah jalan dilakukan rekayasa lalu lintas, diantaranya di Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Jalan MH Tamrin, Jalan Tanah Abang menuju Kebon Sirih. Masyarakat ingin merayakan Tahun Baru di Sudirman Tamrin diimbau menggunakan transportasi umum. Saudara, untuk mengetahui situasi terkini penyelenggaraan malam bebas kendaraan atau Car Free Day atau Car Free Night maksud kami di kawasan SCBD, kita akan menuju reporter Shelma Wulandari. Ya, Shelma, bagaimana keadaan di sekitar SCBD menjelang malam pergantian tahun ini? Selamat petang Adi dan saudara, memang dapat kami informasikan suasana atau kondisi di SCBD Sudirman Central Business District ini
sudah mulai didatangi oleh masyarakat. Tadi juga persiapan sudah dilakukan oleh tim kepolisian, tim Brimob, dan pemadam kebakaran begitu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang di SCBD ini dilakukan ditawarkan sejumlah hiburan bagi masyarakat, yakni adalah festival musik bertema Muda Mudi 2023. Dapat kami informasikan juga di belakang kami ini sudah ada panggung musik yang bertemakan, yang menyuguhkan musik genre retro pop begitu Adi. Kemudian jika Car Free Night sendiri ini dilakukan oleh tim kepolisian mulai pukul 16, maksud kami 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Berlakukannya Car Free Night ini dari Jalan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Kemudian sementara untuk penutupan totalnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman ini menyampaikan bahwa sterilisasi akan dilakukan pada pukul 16, namun penutupan total kendaraan atau jalan untuk masyarakat ini dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami dapat informasikan juga ada 8 panggung yang akan disuguhkan untuk masyarakat di kawasan Sudirman hingga Jalan Patung Kuda begitu. Di panggung Bos Blok ini akan disediakan panggung yang bergenre block party, kemudian panggung Sarinah bergenre kulit pop. Panggung MRT Bundaran HI akan digelar juga dengan musik bergenre jazz. Kemudian panggung Bundaran HI Imam Bonjol bergenre dangdut, koplo atau campur sari. Kemudian untuk kantong parkir sendiri, Adi, ini panggung pemerintah menyediakan 40 lokasi atau kantung parkir di sekitaran kawasan panggung yang akan diselenggarakan di Sudirman hingga Patung Kuda. Kemudian diimbau juga para pengunjung ini untuk menggunakan moda transportasi umum untuk menghindari kepadatan di area parkir nanti. Dan akses jalan yang dapat dilintasi oleh masyarakat ini oleh kendaraan Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Kebon Sirih. Untuk sementara, informasi itulah yang dapat kami sampaikan. Adi, kembali ke studio. Ya, baik, Selma Wulandari dari kawasan SCBD, kelihatannya banyak sekali panggung hiburan untuk nanti malam ya. Semoga cuaca akan cerah terus seperti sekarang. Ya, selamat malam Selma. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Bundaran HI Jakarta, Saudara, dan sudah ada reporter Gilang Dejan yang akan melaporkan situasi terkini di kawasan Bundaran HI. Baik, Gilang, bagaimana pantauan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia Jakarta ini? Baik, selamat petang Adi dan juga saudara. Memang ada pemandangan yang cukup berbeda dari jelang pergantian malam tahun baru 2022-2023 kali ini. Dimana jika sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya tidak digelar acara Car Free Night dan juga pesta malam tahun baru, namun kali ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar sejumlah acara pesta malam tahun baru di sejumlah titik lokasi yang sudah ditentukan. Salah satunya di tempat saat ini saya melaporkan, di mana acara hiburan tersebut akan digelar dalam tajuk panggung mudi di sejumlah titik lokasi di sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Jalan Sudirman. Setidaknya kami tadi sempat mencatat ada 8 panggung utama yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta di sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Jalan Sudirman. Dan seperti yang sudah nampak di belakang saya saat ini, memang panggung utama ini nantinya akan menggelar berbagai acara musik dan juga pertunjukan budaya. Sementara itu, sejumlah warga juga sejak tadi sore sudah mulai berbondong-bondong memadati kawasan Bundaran HI Jakarta ini. Di mana tadi kami sempat berbincang dengan warga, mereka begitu antusias, mengingat sudah 2 tahun mereka tidak merayakan malam tahun baru di luar rumah mereka akibat pandemi COVID-19.
Meskipun sejak sore hari tadi langit Jakarta mulai diguyur hujan, namun tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk menikmati malam tahun baru di Bundaran HI Jakarta. Dan untuk merespon hal tersebut atau antusiasme warga tersebut, pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas. Nanti akan diberlakukan akan diberhentikan, akan ditutup ruas jalan Sudirman hingga MH Tamrin sejak pukul 8 malam nanti. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Gilang Dejan melaporkan langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Selamat petang, selamat bertugas kembali. Saudara, menjelang pergantian tahun baru, suasana di kota Bangkok, Thailand ramai oleh wisatawan mancanegara. Tidak terkecuali warga negara Indonesia yang menikmati wisata belanja murah, karena Thailand juga dikenal sebagai salah satu surga wisata belanja di Asia Tenggara. Lalu bagaimana suasana di sana? Berikut kita ikuti laporan reporter Marbita Nugraheni dan juru kamera Wiku Primaputra dari Bangkok, Thailand. Pemirsa, kawasan Central World yang berlokasi di Bangkok, Thailand kerap dimanfaatkan oleh wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke Thailand ataupun warga negara Indonesia yang telah lama menetap di Thailand untuk menunggu pergantian tahun baru. Terlebih sejak Oktober kemarin, Thailand sudah membuka gerbang untuk mendatangkan wisatawan mancanegara setelah pandemi COVID-19 mereda. Bagi sebagian warga negara Indonesia yang berkunjung ke Thailand untuk mengisi libur pergantian tahun, tentu tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati wisata belanja. Karena Thailand merupakan salah satu surganya wisata belanja di Asia Tenggara. Ada banyak pasar, mal, bahkan pasar dadakan di negeri Gajah Putih ini, termasuk aneka jenis kuliner yang selalu diburu wisatawan saat datang ke sini. Banyak alasan mengapa destinasi belanja di Thailand menjadi daya tarik wisatawan. Salah satunya karena adanya imbauan pemerintah Thailand yang meminta pedagang mendukung program pariwisata negaranya dengan menjual produk yang murah, sehingga dengan pariwisata yang maju dan surga belanja murah, maka Thailand secara signifikan bisa meraih pendapatan yang meningkat. Saya menunggu momen tahun baru ini di Bangkok karena ya situasi Bangkok ya bagus, maksudnya shoppingnya, kulinernya, makanannya oke lah buat Indonesia ya, lidah Indonesia oke lah kalau sini mah. Bangkok itu enaknya itu makanannya, terus tempat hiburannya, terus jalan-jalannya murah meriah, dan dibanding sekarang kan dalam negeri kita bagus ya, tapi mahal. Bangkok itu satu, dekat dari Indonesia, kulturnya mirip-mirip dengan Indonesia, makanannya mirip dengan Indonesia, budayanya juga sangat-sangat ramah seperti Indonesia. Berbelanja di pasar atau supermarket konvensional mungkin sudah biasa, namun bagaimana dengan membeli barang di pasar dengan kereta api yang melintas? Ini ada di Pasar Maeklong yang berlokasi di Provinsi Samut Songkhram. Berjarak sekitar 80 km dari Bangkok, ibu kota Thailand, dengan jarak tempuh hampir 2 jam. Julukan bagi Pasar Maeklong ini adalah pasar mempertaruhkan nyawa karena kios-kiosnya dilewati jalur kereta api Maeklong Ban Laem. Para penjual di pasar akan membuka payung untuk melindungi diri dari sinar matahari, namun setiap sinyal dari kereta yang datang berbunyi, para pedagang akan segera menutup payung. Mungkin bagi sebagian kita ini terlihat merepotkan bagi penjualnya. Namun dalam mengais rezeki, hal yang sedikit merepotkan ini akan tergantikan manakala transaksi penjualan pun laris manis oleh wisatawan yang datang di pasar. Destinasi wisata di negeri Gajah Putih Thailand setidaknya menjadi catatan kami bahwa keseriusan pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi wisatanya berjalan sinergi antara stakeholder terkait baik pemerintah maupun masyarakatnya. Telah sepatutnya potensi wisata di Indonesia ini menjadi perhatian serius baik pemerintah, unsur lembaga pimpinan terkait hingga masyarakat untuk menyamakan persepsi menggerakkan wisata Indonesia yang justru lebih baik jika dikembangkan secara maksimal.
Kita menuju Palembang, Saudara, untuk mengetahui situasi terkini dari Gebyar Musik Malam Tahun Baru. Dan informasi selengkapnya yang disampaikan oleh reporter Dika Saputra dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat malam, Dika. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat malam. Terima kasih, Adi. Saat ini saya melaporkan tentunya malam hari ini di Gebyar Musik Akhir Tahun. TVRI Sumatera Selatan bekerja sama dengan TVRI Nasional mengadakan Gebyar Musik Akhir Tahun yang tentunya malam hari ini akan diisi oleh atau juga dimeriahkan oleh artis Palembang dan juga Jakarta. Salah satunya adalah artis sangat fenomenal yaitu Rita Effendi bersama dengan Top Hot dan juga beberapa artis hip hop Palembang. Salah satunya adalah Klempang Liut. Acara ini akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat dan akan berakhir tentunya pada malam pergantian tahun. Di mana dalam acara ini juga merupakan sosialisasi dari analog switch off peralihan ke TV digital. Dan juga acara ini juga berlangsung memang dilangsungkan untuk menghibur masyarakat Kota Palembang yang tentunya sangat lama sekali tidak menyaksikan konser-konser seperti ini. Adapun juga acara ini dapat disaksikan melalui live streaming TVRI Sumatera Selatan melalui akun YouTube dan juga Facebook serta Instagram TVRI Sumatera Selatan. Sehingga tentunya masyarakat yang ada di rumah, yang lagi di jalan dan lain sebagainya bisa menyaksikan acara ini. Akan tetapi untuk masyarakat ya warga Palembang atau juga masyarakat luar Kota Palembang yang ingin menyaksikan melalui kanal digital juga dapat menyaksikan tayangan ini. Demikian tentunya dapat kami laporkan. Adi, kami kembalikan ke studio. Baik, Dika Saputra melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih, Dika. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, mayoritas wisatawan menghabiskan malam pergantian tahun baru di Kuala Lumpur City Center atau KLCC Malaysia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan dari reporter TVRI Dianjar Putri dan juru kamera Surtika dari KLCC Malaysia. Ya, Saudara, memang pemerintahan Malaysia pada pekan lalu sudah mengumumkan pembatalan malam puncak pergantian tahun baru yang awalnya akan dipusatkan di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, hal ini tidak menghalangi para wisatawan, baik itu wisatawan negara asing atau juga WNI yang datang ke Kuala Lumpur ini untuk menghabiskan malam pergantian tahun baru di negeri jiran ini. Salah satunya adalah pusat keramaian yang berada di KLCC atau Twin Tower yang menjadi salah satu pusat keramaian warga negara asing maupun WNI yang menghabiskan malam pergantian tahun baru 2023. Baik itu mereka hanya untuk sekedar berbelanja ataupun untuk berfoto di salah satu ikon di negeri jiran ini. Hal ini memang dikarenakan Kuala Lumpur adalah salah satu negara yang terbilang dekat dari Indonesia, jaraknya begitu, dan tidak juga hal ini juga tidak menghalangi para wisatawan datang ke negeri jiran ini. Dan salah satu juga alasan mereka datang untuk menghabiskan malam tahun baru di negeri jiran ini adalah sudah longgarnya peraturan dari COVID-19. Tidak lagi harus memakai masker di area publik dan juga tidak harus memperlihatkan bukti vaksinasi dan tidak perlu ada karantina. Hal inilah yang membuat para wisatawan datang untuk menghadiri atau untuk menikmati malam pergantian tahun 2023 di Kuala Lumpur ini. Dan tidak hanya di KLCC saja, titik-titik keramaian juga terbagi di Kuala Lumpur ini. Salah satunya adalah di KLCC ini dan juga ada di Bukit Bintang, dan selain itu juga ada di Menara Petronas yang juga salah satu tempat keramaian yang didatangi oleh para wisatawan di Kuala Lumpur ini. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Dianjar Putri, Surtika, TVRI melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lain kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun 15 pemancar TV digital. Kini, siaran TV digital telah hadir dengan kualitas layanan siaran yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Mari Pak. Mari. Ya, ini kan suka warna ya. Wangi banget. Ya, mana cukup.
KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Memeriahkan puncak perayaan malam tahun baru 2023, sederet bintang tamu kami hadirkan. Shaggy Dog, The Chaplin Band, DJ Amelie Latisha, Rimar Kalista, Abda, Mia Ismi, Novia Bahmir, Mirabet Sonia, Lucky Octavian, Imitator Jakarta All Star Dance, Iringan Astrid Lea Band, Host Joe Richard, kami Dia Radisti, Desi Novianti, Oki Rengga. Sambut 2023 bersama menjaga kesatuan bangsa. Sabtu 31 Desember 2022 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live dari TVRI. Meramaikan malam penghujung tahun dan menyambut tahun 2023, mari bergoyang dan berdendang bersama Rita Sugiarto, Shreya Maya, Kiki Amira, The Gemes, Iringan Aliza Hombe, Host Dimas Tejo, Elvi Zubai, Jagat Aryani, Generasi Dangdut, sambut 2023, Sabtu 31 Desember 2022, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live dari TVRI. Ya, saudara, demikian Klik Indonesia petang hari ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Adi Priatmoko mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam saudara, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.